banyak yang teman-teman ikutan hayu gitu kan. Begitu ikutnya dia apa sih? Di sini saya belajar bersabar. Setelah ikut KCM dia bilang saya jadi banyak orderan, sana. Sehingga dia bersyukur tapi kayak yang bukan menyesal sih ya. Karena nggak bisa bantu gitu. Masya Allah. Ngeri, sedih. Hikmahnya itu mah. Masya Allah, Masya Allah. Hikmahnya. Ya ujian juga sih gitu kan. Kenapa ujian? Karena mereka merasakan gitu kan. Jadi ketika udah KCM orderan jadi banyak gitu kan, kerjaan jadi nambah gitu. Alhamdulillah kembali lagi di program Sapa Komunitas Sahabat Syamil TV. Kali ini kita sedang menyaksikan perbincangan bersama dengan Kang Dea dari komunitas Kita Cinta Masjid. Di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa ketika ada niat pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat pasti banyak alasan. Itu kita terngiang-ngiang kalau yang sering ikut SMK ya bersama dengan Ustaz Lukman. Dan benar adanya ya Kang Dea ya. Betul. Allah itu memberikan banyak jalan ketika kita niatnya benar. Niatnya benar, caranya benar, insya Allah Allah kasih jalan banyak kepada kita begitu insya Allah. Nah tadi kita sudah tanya Kang Dea bahwa ternyata member sekarang yang aktif yang karena setiap hari Rabu kegiatannya benar-benar mencintai masjid itu dengan ini ya Kang Dea ya, bersih masjid. Betul. Begitu. Ada sekitar tadi 15 orang. 15 orang paling ya. Nah, kadang-kadang gantian lah gitu kan. Ada yang pas datang tuh ada 15 orang, ada 12 orang gitu, sesuaikan dengan mereka bisanya. Tapi memang mereka sekarang udah punya jadwal gitu. Setiap hari Rabu mereka mengusahakan diri untuk hadir kayak gitu kan. Walaupun tidak full mungkin ya. Karena mereka kadang-kadang ya ada pembisnis, ada yang online, kadang kalau making lah, kayak udah nganterin ini baru, siap gak apa. Dan alhamdulillah, dan saya berikhtiar gitu kan untuk dan di sini betul-betul belajar sabar gitu kan. Sabarnya kenapa? Karena memang ini betul-betul insya Allah lillah gitu kan. Di sini nggak ada sama sekali materi gitu kan yang diambil, nggak ada sedikit pun gitu kan. Itu udah saya sampaikan dari awal. Masya Allah. Ini betul-betul tidak ada materi, tidak ada apa-apa gitu kan. Walaupun mungkin nggak tahu ke depannya lah, mungkin ada donatur kayak gimana, ternyata Allah kasih itu ya itu masih bonus aja gitu kan. Tapi jangan berharap dari sini gitu kan. Ya alhamdulillah mereka juga para pengusaha kan gitu kan. Jadi betul-betul tidak ada. Bahkan dulu sempat ada para jamaah tuh, kan kalau bersihin rumah sekian berapa gitu kan, kita bingung kan ya. Bersihin rumah kan bersihin rumah tuh toilet di rumah tuh gimana kali media sosial kan ini kan saya bingung gitu kan. Saya tanya ke para aktivisnya, mereka nggak mau gitu kan. Kenapa gitu kan, daripada mereka ngerjain di sana untuk dibayar ya lebih baik mereka ngurusin bisnisnya dong. Iya. Betul nggak? Walaupun dan mesinnya udah lagi gitu kan, berarti kan mindsetnya udah bagus gitu kan. Betul nggak? Walaupun kedepannya saya juga kepikiran ini sebenarnya ladang yang basah gitu kan. Emang di Tegal suka basah-basah kan? Kita mah basah gitu. Kenapa? Karena masih kemarin juga ngobrol ketemu dengan teman-teman gitu, ada mereka tuh yang antri untuk bersihin kantornya aja sekian beberapa bulan gitu kan. Untuk antri pengen dibersihin gitu kan. Sama kayak orang yang punya usaha itu gitu kan. Berarti kan masih banyak yang jarang atau mungkin banyak yang nggak tahu. Bahkan kalau pengen dibersihin tuh orang yang terpercaya terutama gitu kan masih jarang kayak gitu. Yang dibersihkan oleh KCM itu apakah fokus toilet atau memang kagok ya semuanya aja misalkan semasjid atau bagaimana Kang Dea? Berawal dari toilet aja, toilet dan tempat wudhu. Kenapa gitu kan? Karena ya beda alat juga Kang, beda alat ya dan juga beda penempatan. Karena kalau misalkan yang biasa kita bawa ke toilet, tempat wudhu itu bersihan di sana, kerak-kerak yang di porselen, keramik gitu kan dibawa ke ruangan ini malah jadi bahaya. Ya, merusak malah kayak gitu. Justru yang setiap selalu ada itu alat-alat untuk toilet. Ya betul. Dan karena ini ada Om Sis tuh tadi, nah beliau tuh jago ngerapiin.
dia tuh keren. Kalau ngerapiin baik itu rumah yang acak-acakan kayak pesawat hancur gitu kan, sama dia bisa beres. Masya Allah. Bener. Pokoknya dia kalau lihat ada yang ini tergeletak nggak jelas, dia beresin. Termasuk masjid. Nah dia bagian dalamnya. Bagian dalam masjid. Mungkin bagian basah dan bagian kering. Kalau ke toilet dia bagian kering, bagian basah. Kalau di dalamnya bagian kering. Nah dia tuh rapi aja. Kalau ada mukena apa terus juga sarung yang nggak rapi sampai dia dirapiin. Kalau kira-kira bau dia temuin DKM-nya atau marbotnya, dia sampaikan gini-gini nih, nanti gini ya, wah udah aja bawel kemana-mana. Ya ini bagian apa, bagian dalam lah rapi-rapi kayak gitu. Semua ada gitu kan. Dan yang tak kalah pentingnya juga ya semangat mereka gitu kan. Bahkan kemarin-kemarin itu mereka ada yang berani mengorbankan waktu kerjanya gitu kan demi KCM, tapi dia ganti di waktu dia libur kayak gitu. Ya alhamdulillah sih. Sejauh yang ditemui masjid yang dibersihkan toiletnya, iya kan. Sebenarnya apa permasalahan Kang Dia yang dihadapi? Kenapa masjid misalkan masjidnya besar, dana infaknya besar, misalkan, tapi kenapa toilet itu masih menjadi PR begitu? Bahkan marbot juga ada. Bisa dibilang di masjid yang ada di Bandung yang toiletnya bersih hanya beberapa saja begitu ya. Betul. Kira-kira apa yang ditemukan oleh KCM di fenomena ini? Nah dari beberapa pengalaman yang ada gitu kan, akhirnya kita menemukan beberapa rangkaian gitu kan, penyebab lah. Ya. Yang pertama salah satunya adalah ketika itu masjid ada di sebuah komplek. Ya, perumahan, misalkan, walaupun itu perumahan mewah, kita lihat masjidnya juga mewah, bahkan kita kalau ke situ pas sholat nggak nyangka gitu kan, maksudnya itu nggak nyangka kalau toiletnya kotor gitu. Berpikirnya kita berpikir apa baik aja, sehebat ini gitu kan, pas ke toilet kayak gini gitu kan, ngeri gitu kan. Nah setelah itu baru kita cari tahu, oh ternyata salah satu penyebabnya adalah orang-orang di komplek itu kan, dia biasanya sholat jarang memakai toilet masjid. Ya, karena kan udah jadi tidak pernah terperhatikan. Ya, udah wudu di rumahnya mungkin. Masuk masjid pulang, pulang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga kalau ada banyak di situ orang-orang pendatang gitu kan. Semua orang kan ada yang perlu dan enggak gitu kan. Bisa jadi walaupun bisa saya bilang kalau persen juga itu kecil lah kemungkinan. Yang terakhir ya kadang-kadang kita bukan menyalahkan sih, minta tanggung jawabnya ke marbot dan DKM kan kayak gitu. Tapi memang di lapangan marbot ini kompleks sekali gitu kan. PR besarnya dari DKM, pengurus manajemen masjid gitu kan. Kenapa? Karena ketika tanya kita berapa sih donasinya gitu kan, caranya itu ada yang sampai 80 juta kan. Dan kita kaget. Kita tahu bukan apa karena ada tulisan di situ. Bahkan kita ngobrol juga dengan DKM-nya gitu kan. 80 juta ininya kayak gini, saya bilang memang hal yang wajar. Mungkin 80 juta karena itu termasuk komplek yang lumayan lah ya. Komplek yang lumayan dan masjidnya pun bagus itu tadi kan. Tapi ketika ke toiletnya ya kotor seperti gitu. Bahkan kita sempat ke situ berapa kali ya? 2 kali mungkin. 2 kali bersihin. Karena rada luas dan juga rada berat lah istilahnya mah. Udah mengerak kasarnya gitu. Karena kan nanti kalau udah mengerak itu bersih aja lumayan. Ada lama gitu kan. Beda kan dengan yang biasa dengan yang mengerak itu. Nah itu kita ngobrol ya, saya bingung gitu kan dengan begitu. Dia uang dikekewok yang naon sih gitu kan, uang dipegang buat apa gitu kan, masa buat kebersihan aja nggak peduli gitu kan. Sampai saya sempet ada teman DKM masih karena saya teman dia jadi enak gitu kan. Kira aku tuh bisa ngumpulkan kalau misalkan antum merasa lebar sayang dengan uang masjid gitu kan. Udahlah jamaah yang suka ke rumah ke masjid lingkungan antum ini masa 100 orang gitu kan, 1 bulan 50 ribu nggak bisa, nggak mungkin saya bilang. 100 orang aja udah berapa ribu gitu kan ya, bisa berapa juta gitu kan. Nge-hire orang buat khusus nih ngebersihin gitu kan. Jangan orang marbotnya misalkan, marbotnya udah kerjaan yang lain aja nggak apa-apa gitu kan. Karena itu kan nggak terperhatikan gitu kan. Sok bayar setiap bulan 2 juta pasti banyak yang mau saya bilang. Dia cuma datang ke masjid 1 jam 2 jam bersihin aja gitu kan. Udah. Kenapa? Karena terjadi pengerakan itu kan bisa saya bilang udah ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun nggak dibersihin, kebayang nggak kotornya kayak gimana? Itu terjadi ya tadi.
karena marbotnya kurang diperhatikan salah satunya ya kayak gitu kan. Selain juga orang-orangnya, mungkin ya orang manajemennya juga lah. Tapi walau alam ya, ini PR besar. Makanya dikatakan sampaikan kalau bisa gitu kan, mungkin siapa tahu kan Syamil menjadi salah satu perantara membuat event khusus bagaimana bisa menyadarkan supaya peduli terhadap kebersihan. Masya Allah. Yang saya pengen edukasi itu sebenarnya kan. Kenapa? Karena dengan adanya merasa gitu kan, keinginan untuk membersihkan, dia nanti walaupun bukan pengurus masjid itu, ketika dia melakukan perjalanan, menemukan masjid yang kotor, dia insya Allah tidak akan harus disuruh. Kepeduliannya peka. Dia akan gosok sendiri aja gitu. Itu yang kita pengen bangun, edukasi gitu kan. Ya. Terlebih-lebih mungkin masjid sendiri masa sih gitu kan. Kayak gitu kan. Ya, benar. Jadi ini persoalannya lebih luas lagi ya. Luas. Artinya manajemen masjid perlu diperbaiki. Kenapa ada uang infak, tapi kenapa juga ternyata pelayanan untuk umat sendiri, untuk jamaahnya malah kurang di masjid ya, Kang Dea ya. Kebersihannya. Artinya perlu kesadaran bahwa justru uang infak itu ya untuk kembali lagi gitu ya. Salah satunya buat kebersihan seharusnya gitu kan. Bahkan saya sempat menyarankan selain buat kebersihan juga sekolahkan marbotnya. Biar dia bertambah ilmu gitu kan. Dan bila perlu dia gaul gitu kan, biar gaul gitu kan, maksudnya ketemu di mana. Bila perlu kunjungan ke masjid-masjid yang memang sudah besar kayak gitu. Walaupun itu kan di Bandung ini masjid-masjid yang sudah besar juga tetap aja kalau lihat toiletnya rada ngeri kan. Bahkan mereka yang namanya pemerintahan juga gitu kan, ada penjaganya, mau ke toilet juga berbayar misalkan, tetap aja lihat itu mah gitu kan. Jadi gimana caranya sebenarnya mengedukasi orang-orang tuh mau peduli gitu aja. Ya. Minimalnya berarti kalau ke toilet itu harus sadar diri ya. Ya itu sadar diri. Untuk ngarugikan batur gitu ya. Nah itu minimal bekas sendiri, udahlah jangan meninggalkan jejak lah kalau bisa. Jangan meninggalkan jejak, jangan meninggalkan yang buruk-buruk di toilet begitu ya. Artinya harus sadar diri, bersihkan, dan itu juga cukup membantu ya. Sebenarnya sangat-sangat membantu gitu kan. Yang menjadi kerak itu karena tidak disiplin kan? Atau enggak disiplin. Nah, banyak orang ya yang melihat ketika kotoran itu di masjid, misalkan dindingnya gitu ya, tempat duduknya, dia membersihinnya cuma disikat aja atau hanya awal sehari 2 hari misalkan tidak terlihat, dia ngebersihin, nggak dibersihkan tuh kan. Padahal seharusnya kayak kita mandi gitu kan. Kita kan di sini nggak kelihatan daki kan, ya. Tapi kalau kita gosok adaan kan pasti. Begitu juga sebenarnya gitu. Jadi karena mereka melihat tidak ada masa nggak kotor, antep kan. Padahal kan dia kalau nempel-nempel betul kan, akhirnya susah kan. Iya. Berarti kuncinya memang harus tetap rutin juga setiap hari ada. Nah makanya kita kalau misalkan ya sudah mengedukasi mereka, ada marbotnya, kita sampaikan, Kang tiap hari walaupun tidak terlihat kotor, sok minimal dielap kayak gitu. Dilap pun jangan elap banjur-banjur. Nah ini yang sedih juga nih. Kebanyakan mereka bersihkan tuh sikat banjur gitu kan. Berarti kadang-kadang yang mengeraknya itu nggak kena. Kenapa? Karena si yang mengerak ini dia harus pakai obat itu tadi. Dan itu nggak bisa disikat kan. Kalau disikat keluar tenaga capek nggak hilang. Itu pakai kuas. Oh pakai kuas. Pakai kuas. Makanya kan suka ada iklan tuh kalau di beberapa tempat itu cukup dikuas gitu kan, kotoran bablas. Berarti cairannya cairan yang khusus makanya ya? sebenarnya cairan ajaib dibilang kayak gitu. Ada di beberapa toko, walaupun tidak semua toko bangunan. Ada sih. Mereka iklannya kayak gitu. Cukup dikuas, pembersih kotoran ajaib. Tulisnya kayak gitu. Oh, saya kira kerak-keraknya itu sudah sangat ini ya. Iya. Lama, tebal sekali. Jadi gosrok seperti tenaga ya. Jadi emang dikuas gini aja. Lah santai. Itu hilang. Iya. Nanti akan bisa lihat lah kalau ini. Kalau mau lihat-lihat ini hasil. Oh hasilnya teman-teman bisa ada di IG-nya Kita Cinta Masjid. Kita Cinta Masjid. Teman-teman akan bisa lihat lah gitu. Cinta Masjid atau di IG saya juga ada. Kang gitu. Karena di banyak YouTube. Jadi karena banyak orang yang lihat, wah, toilet masjid jadi bersih. Akhirnya, wah, toilet rumah saya. Mesti itu ya, orang lihat kayak gitu ya. Iya, maksudnya kepikirannya dia juga nanya sih bayar berapa gitu kan, kayak gitu. Dia kan karena kita memang tidak kepikiran untuk itu kan. Walaupun kedepannya mau itu, paling kita menggayat yang punten
tanda kutip yang mereka yang mungkin yang lagi nganggur gitu kan, tapi mereka punya keinginan gitu kan, nggak bisa asal, karena kan beda antara yang mau kerja dengan mau hikmah kayak gitu. Jadi sebenarnya Kang dia PR kita itu umat Islam itu dakwah kebersihan itu seperti apa? Besar banget. Saya merasa bangga, saya merasa senang, saya merasa acungkan jempol lah kepada para agnia, orang-orang kaya gitu kan. Mereka yang sekarang gembar-gembor pengen ngebangun 1000 masjid gitu kan, misalkan pengen ngebangun masjid di sana, masjid di sini gitu kan. Tapi punten, saya belum pernah mendengar dia ngebahas bagaimana memaintenannya. Oh, jangan begitu bangun aja, cul gitu ya. Istilahnya mah hari kira mau ngebangunnya mah wah semangat ya, dana sini gitu. Setelah jadi terbengkalai. Dan ini banyak kejadian bangunan apapun kan, itu pesantren, sekolah gitu kan, yang mereka nonton bantuan rata-rata itu terbengkalai. Mereka semangatnya hanya membangunnya. Mohon maaf, bukan nggak bagus, tapi akan lebih bagusnya kalau ada maintenance-nya. Itu lebih berat maintenance kan. Ya kan kata para atlet itu mah jadi juara itu berat, tapi mempertahankan lebih berat kan. Begitu juga dengan membangun masjid. Bangun rumah tangga juga sama ya? Sama, apalagi itu kan. Yang sulit mempertahankan. Memaintenannya. Gimana caranya supaya masjid itu lebih bagus, lebih disenangi gitu kan, lebih dikangenin gitu kan. Jadi begitu orang pulang dari masjidnya, baru nyampe rumah udah pengen ke masjid lagi. Gimana caranya? Kenapa? Karena nyaman aja di masjid mah. Bisa online, bisa dakwah online, misalkan bisa bikin di medsos gitu kan. Iya. Bisa tenang gitu kan. Kenapa ada harum gitu kan. Kan lebih nyaman. Ini berat tapi insya Allah bisa lah. Perlu waktu. Ya bahkan saya ke teman-teman syukur lah berdoa gitu kan, mudah-mudahan nanti kita dapat nah ini juga perlu teman-teman kita juga alhamdulillah banyak yang mencoba usawari gitu kan. Kalau misalkan nggak ada yang makan siang sama siapa ya, nggak ada ya kita beli aja. Mereka tuh udah ini aja, was tunggu saya gitu. Udah mereka aja gawe enak intinya, kerjanya, waktunya, ngeluarin dana juga. Mereka udah nggak sayang gitu. Ngopi ada aturan selama masih di situ, iya masih. Saya pengen ngumpul, ayo bisa dia gitu. Kenapa? Kerja wewer ya cina. Kenapa ketika ngumpul mereka bisa makan bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng. Itu kan menimbulkan imun ya. Dan yang paling sedih dan bersyukurnya juga gitu kan, terharu lah. Banyak yang teman-teman ikutan hayu gitu kan. Begitu ikutnya dia apa sih? Wah di sini saya belajar bersabar. Setelah ikut kerjanya dia bilang saya jadi banyak orderan, sana. Sehingga dia bersyukur tapi kayak yang bukan menyesal sih ya, karena nggak bisa bantu gitu. Masya Allah. Ngeri sedih. Hikmahnya lah itu. Masya Allah. Hikmahnya ya ujian juga sih gitu kan. Kenapa ujian? Karena mereka merasakan gitu kan. Jadi ketika udah KCM orderan jadi banyak gitu kan, kerjaan jadi nambah gitu. Karena kalau secara materi dia untung. Pengen dia nggak bisa mendapatkan pahala itu mungkin. Masya Allah. Baik. Para pecinta masjid yang justru ketika ada jadwal mereka sulit untuk sama-sama begitu ya, sama-sama ingin terus melakukan bersih-bersih masjid, tapi karena qadarullah ada juga orderan dan sebagainya, justru menjadi ada ini juga ya Kang ya, bukan menghalang, jadi gak bisa merasa bersalah gitu. Padahal saya bilang udah nggak apa-apa, sok aja gitu, kita menyantai karena memang kita tidak menjanjikan materi gitu kan, tidak menjanjikan apa-apa lah. Masya Allah. Ya kita akan bahas juga bagaimana para pecinta masjid ini tumbuh rasa cintanya karena ini yang mahal. Sesuai dengan namanya kita cinta masjid. Karena berawal dari cinta kita bisa melakukan segalanya. Tetap bersama kami, kita akan kembali di segmen ketiga dalam Sapu Komunitas di Syamil TV.